nyatakan di hadapan hadirat-Mu. Demikianlah kerinduan hati kami. Biarlah Kau temukan dalam setiap diri kami hati hamba, hati yang selalu dan terus sampai selama-lamanya menyembah-Mu, memuji-Mu, mengasihi-Mu, mencintai-Mu lebih dari segalanya. Seperti yang kami nyatakan di hadapan-Mu, yang terbaik dari kami mau terus persembahkan untuk Tuhan. Apa yang terbaik dalam hidup kami mau terus persembahkan untuk Tuhan. Sebab Tuhan pun sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami menghormati Roh-Mu ada di tempat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan. Terima kasih buat seluruh pelayan yang sudah berjerih lelah. Hamba tahu jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Semua waktu, tenaga, pikiran, pengorbanan mereka Engkau perhitungkan. Dan Engkau akan membalaskannya berlipat kali ganda dengan segala berkat yang Engkau sediakan bagi mereka. Dan terima kasih buat seluruh jemaat-Mu yang terus Engkau mampukan datang setia. Biarlah semakin hari semakin setia datang ke hadapan Tuhan. Berkati mereka semuanya. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga rohani kami, pikiran kami, bahkan jiwa tubuh kami, untuk firman Tuhan yang hidup berkuasa, yang telah menjadikan kami dari debu tanah menjadi ciptaan Tuhan, makhluk yang paling mulia. Berfirmanlah Tuhan, bicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, dan berikan kami hati yang percaya, hati yang paham dan mengerti akan firman, sehingga apa yang kami dengar malam hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi jalan kami, terang bagi hidup kami. Kami serahkan jam ini dari awal sampai selesai dalam tangan-Mu. Ambil alih Roh Kudus. Diberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu, dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, pekerjaan setan iblis yang mau mencuri benih firman, yang mau mengganggu konsentrasi kami usir dalam nama Yesus. Kau tidak berkuasa di tempat ini. Roh Kudus beracara dari awal sampai selesai. Kami cinta firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Tuhan itu sendiri, kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan siap diberkati firman Tuhan yang hidup, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, lebih semangat. Sebelum saudara duduk, boleh salam kanan kiri, katakan selamat mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Haleluya, puji Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar kita malam hari ini? Sukacita, diberkati, penuh kuasa dan rahmat. Sekali lagi, apa kabar kita malam hari ini? Sukacita, diberkati, penuh kuasa dan rahmat. Sesuai dengan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan terjadi kepada kita. Amin. Haleluya. Berapa orang yang tadi pagi datang dan malam ini datang lagi? Boleh angkat tangan. Kita berikan dulu tepuk tangan buat mereka. Berapa orang yang baru pulang kerja dan hari ini ada? Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Berapa orang yang cuti dan baru datang? Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Amin, puji Tuhan. Terima kasih karena saudara di hari-hari yang begitu banyak tantangan untuk boleh mengiring Tuhan, tapi saudara masih mau datang, masih mau mendengarkan suara Tuhan dalam hati saudara, mengingatkan saudara bahwa hari ini adalah hari Sabat Tuhan, di mana Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia, memuji menyembah Dia, dan saudara responi. Terima kasih banyak, karena tidak semua orang mau meresponi suara Tuhan dalam hati mereka. Saya percaya semua kita setiap saat, setiap hari mendengar suara Tuhan berbicara dalam hati kita. Walaupun saudara mungkin ada yang tidak terlalu mengerti dan memahaminya, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah diam
Dia selalu berbicara kepada saya dan saudara. Sebelumnya ada yang pertama sekali hadir ibadah saudara? Boleh lambaikan tangan kalau ada yang pertama? Tidak ada? Berarti saudara semuanya jemaat Tuhan yang setia. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, malam hari ini kita mau bicara tentang, saya berikan tema, izinkan Tuhan menolongmu. Coba bilang sama kanan kiri, izinkan Tuhan menolongmu. Izinkan Tuhan menolongmu. Saudara, banyak kali sebenarnya kita tidak memberikan izin Tuhan untuk, kita tidak memberikan izin kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita. Kita ini manusia yang lemah, terbatas, dan penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu kita butuh Tuhan 24 jam sehari. Setiap detak napas kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu Tuhan untuk masa depan kita, amin. Kita perlu Tuhan untuk keluarga kita, untuk pasangan hidup kita yang belum menikah, untuk rumah tangga kita, untuk pekerjaan kita, cita-cita kita, untuk kesehatan kita, untuk umur panjang kita perlu Tuhan, betul? Untuk kita sehat kita perlu Tuhan kan saudara? Kita perlu Tuhan. Namun saudara, sering sekali kita yang menghalangi Tuhan itu bekerja atau berperkara dalam hidup kita. Seperti kita biasa berkata, sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang. Coba saudara buka ayatnya sebentar. Yesaya 59 ya. Betul kan? Ayat 1 dan ayat 2. Nah, yang belum dapat lihat aja ke depan yuk. Kalau udah ada di depan mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saya pendekkan begini, firman Tuhan ini bilang begini, sebenarnya kuasa Tuhan tidak kurang kuat untuk menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, atau telinganya tidak kurang tajam, tidak, untuk menolong saya dan saudara dalam seluruh area hidup kita. Tetapi yang menjadi penghalang atau pemisah sehingga pertolongan Tuhan itu sering sekali tidak terjadi atas hidup kita, itu bukan karena Tuhan gak mau menolong, bukan karena Tuhan gak mampu, bukan karena tangannya terlalu pendek, bukan karena telinganya tidak mendengar. Dia mendengar setiap jeritan hati kita, dia mendengar setiap seruan doa kita, dia juga melihat keberadaan kita, bahkan keadaan hati kita pun. Apakah kita butuh pertolongan atau tidak? Tuhan tahu, Tuhan lihat, karena Tuhan maha tahu dan maha hadir. Tapi yang menjadi pemisah kata kitab Yesaya ini adalah kejahatan kita, dosa kita. Nah, apa arti dosa? Dosa itu artinya keluar dari jalan Tuhan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dosa itu berbicara terpisah dari Allah. Dosa itu juga berbicara tentang melawan Tuhan atau tidak mentaati apa yang Dia perintahkan. Jadi waktu kita tidak taat kepada Tuhan, saudara, sudah dosa. Makanya di dalam Ulangan bilang ketaatan mendatangkan apa? Berkat. Berkat. Di dalam Ulangan itu ada 2 kali panjang-panjang ceritanya. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Waktu kita tidak taat kepada perintah Allah yang tertulis di Alkitab, bukan saja kita tidak diberkati, tapi kutuk juga datang. Kan selalu saya bilang, hidup ini cuma 2 jalannya. Ikut Tuhan diberkati, tidak ikut Tuhan tidak diberkati, bahkan bukan saja tidak diberkati, mendatangkan kutuk. Saudara jangan takut kalau dibilang kutuk. Kutuk itu kelihatan serem. Kutuk itu berbicara kerugian, termasuk tuh penderitaan yang tidak henti-hentinya, kegagalan, apalagi semua yang namanya tidak enak dan tidak baik untuk kita. Bukan kutuk-kutuk dosa nenek moyang, itu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Amin. Hari ini kita perjamuan kudus. Tapi sering sekali kita mendatangkan kutuk atas hidup kita. Waktu kita tahu apa yang benar, apa yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, kita tahu, kita mampu melakukannya, kita mengerti, tapi kita sengaja tidak mengerjakannya. Nah itu, makanya dalam Ulangan begini. Coba buka Ulangan 28, judulnya itu
Gak usah kita baca karena saya tidak mau bahas tentang itu. Betul ya? Ulangan 28. Judulnya apa di sana? Berkat. Berkat. Ada ketaatan mendatangkan berkat di ulangan berapa itu ya? Yang seterusnya apa? Kutuk ya? Iya, Nam. Coba baca ayat 1 saja. 28. Apa dikatakan? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Hari ini maksudnya kapan saudara dengar firman? Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, terus diberkatilah engkau, diberkatilah. Betul ya? Diberkati ya, betul ya? Diberkati. Coba lihat yang judulnya kutuk. Apa katanya? Suara yang baca. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Apa dia bilang? Terkutuk lah. Terkutuk ya kan? Nggak enak. Bilang sama kanan kiri, mari kita taat sama Tuhan supaya kita semakin diberkati. Amin. Semua orang mau diberkati? Silakan katakan, saya mau taat sama Tuhan. Karena saya tahu ada berkat di sana. Amin. Oke, puji Tuhan. Oke, kita kembali. Mari kita buka Alkitab kita Kolose pasal yang ketiga. Sesuai dengan tema kita tadi apa? Izinkan Tuhan menolongmu. Bilang sama kanan kirimu, izinkan Tuhan menolongmu. Saya izinkan Tuhan menolong saya. Amin. Kita buka Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua saja. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat boleh lihat ke depan. 1, 2, 3 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ayat pertama tadi aja dulu baru. Perhatikan ya. Karena itu jikalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mungkin saya berpikir kapan kita dibangkitkan ya? Karena bilang karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, koma, carilah perkara yang di atas, koma. Di atas itu jelas dikatakan, bukan hanya di atas saja ya. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya di mana? Di sorga. Suka orang bilang begini, saya suka mendengarkan sosial media apalagi di kalangan artis. Mereka bilang begini kadang-kadang, tak soal perceraian, tak soal apa. Terserah yang di atas deh. Pernah dengar itu? Pokoknya terserah yang di atas. Yang di atas itu atas mana? Di atas itu banyak. Selain surga ada kerajaan setan, roh jahat yang ada di udara, di Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 seterusnya. Jadi di atas itu enggak selamanya surga. Surga itu terakhir, paling tinggi kata Alkitab. Nah sebelum kerajaan surga ada yang namanya kerajaan setan. Di bawah kita juga ada kerajaan maut, namanya kerajaan setan. Di bumi kita, dan Alkitab berkata bahwa dunia ini, bumi ini dikuasai oleh setan. Tetapi anak Tuhan yang hidup dalam firman, dia mengalahkan dunia ini dan segala isinya. Amin. Sebab roh yang ada dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan. Kapan kita dibangkitkan? Mari lihat Kolose pasal 2. Ke depannya sedikit. Ada di Kolose, ada di Roma. Kita ambil yang Kolose aja biar cepat. Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. Coba. Boleh dikeluarkan sudah? Dia aja ke depan, ayo biar kita sama-sama ke sini. 1, 2, 3. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi kapan kita dibangkitkan saudara? Waktu kita menyerahkan diri dibaptis sesuai janji firman, bahwa tanda seorang bertobat menyerahkan dirinya dibaptis. Dan tandanya seseorang itu sudah bertobat dari kehidupan lamanya atau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menyerahkan dirinya. Makanya baptisan itu sebenarnya bukan dari kecil kalau menurut Alkitab. Karena baptisan itu kita yang harus menyerahkan diri kita, bukan orang lain. Bukan
bukan orang Tuhan. Makanya saya nggak mau membaptis orang kalau mereka tidak belajar. Untuk apa dibaptis saya tenggelam-tenggelamin tapi nggak ada pertobatan? Nggak perlu. Menyerahkan dirinya. Umur berapa seseorang tahu menyerahkan dirinya? Makanya kalau di gereja karismatik, orang dibaptis itu minimal umur 12 tahun. Karena umur 12 tahun itu dia sudah sadar. Dia mau atau tidak lewat pengajaran tentunya. Nah, waktu kita menyerahkan diri dibaptis, makanya baptisan itu kan kita mengikuti Yesus. Yesus berikan teladan dibaptis. Bagaimana Yesus dibaptis? Di mana Yesus dibaptis? Di sungai. Katakan di sungai. Di sungai ya. Di sungai Yordan. Dia masuk nggak ke dalam air? Masuk. Siapa yang baptis Yesus? Yohanes. Ditenggelamkan nggak? Yes. Makanya setelah dia keluar dari baptisan, turunlah burung merpati melambangkan Roh Kudus. Betul ya? Dan Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Makanya Yesus berkata, ikuti teladanku, kata Yesus. Kita harus mengikuti teladan Yesus karena Yesus adalah teladan kita. Nah, kapan seseorang dibangkitkan? Setiap orang yang sudah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menyerahkan dirinya untuk dibaptis sebagai tanda pertobatannya sehingga dia sah dikatakan ahli waris kerajaan surga atau anak Allah. Dan waktu dia dibangkitkan dari orang mati, dia keluar dari baptisan. Disitulah yang dimaksud ayat ini. Dan makanya dia bilang tadi, karena ayat pertama tadi dia berkata apa, saudara? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kapan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Waktu bangkit dari baptisan. Oleh karena itu setelah dibaptis, kalau sudah lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, cerita sejarah gereja mula-mula apa katanya? Setelah mereka dibaptis, mereka ngapain? Mereka setiap hari berkumpul di bait Allah mendengarkan pengajaran rasul. Makanya setelah dibaptis nggak boleh hilang dari peredaran. Setelah dibaptis harusnya jemaat itu dilayani di gereja, setia datang beribadah supaya bertumbuh imannya sehingga setan, kuasa gelap, roh nenek moyang, kutub-kutub yang dulu sebelum dibaptis mengikuti dia tidak lagi datang kembali. Itu ada ceritanya. Yesus berkata, orang yang sudah diusir setan dari hidupnya, kalau tidak diisi oleh firman Tuhan hidupnya, Yesus bilang apa? Maka setan yang dulu keluar datang balik bawa kawan berapa? 7 yang lebih jahat dari yang pertama. Sehingga keadaan orang itu lebih parah. Makanya banyak orang Kristen setelah dibaptis nggak setia beribadah, nggak berdoa, nggak baca firman. Makin merajalela hidupnya yang nggak benar di luar sana. Firman Tuhan harus digenapi. Nah, hari ini Tuhan berbicara kepada kita lewat kitab Kolose ini. Saudara tahu tujuan kitab Kolose ini diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose waktu itu. Nomor 1, waktu itu karena waktu itu banyak pengajar sesat atau nabi-nabi palsu yang sudah mulai menyelusup ke dalam jemaat. Jemaat itu sudah mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang bukan berasal dari firman, yang mungkin menghalalkan segala cara, yang mungkin dia mengaku anak Tuhan tapi hidupnya duniawi, yang hidup dalam percabulan kenajisan, pre-sex, hidup dalam kedagingan manusia lama, hidup di dalam pemberontakan kepada Allah walaupun KTP-nya Kristen. Makanya Tuhan memberikan ini. Makanya salah satu tujuan kitab ini ditulis katanya untuk memberantas ajaran palsu atau ajaran sesat yang sangat berbahaya waktu itu. Apalagi sekarang, saudara, ajaran sesat berseliweran di sosial media. Kalau saudara tidak mengerti firman, kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara gampang sekali diombang-ambingkan oleh iblis, sehingga saudara tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak percaya penuh kepada firman Tuhan. Saudara mungkin bisa Kristen, saudara mungkin bisa anak hamba Tuhan, tapi selama kita tidak seturut dengan firman Tuhan, kalau kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan, itu kita namanya menyimpang. Tahu nggak saudaraku bahwa hari-hari ini sangat terlalu banyak anak-anak Tuhan, apalagi setelah COVID, merasa nyaman tidak datang menyembah Tuhan, merasa nyaman cuma dengar khotbah di rumah. Nggak salah dengar khotbah di rumah, tetapi saudara dengar khotbah di rumah pasti tidak terlalu konsentrasi.
Kenapa kitab Ibrani berkata jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah? Ibrani 10 ayat 25. Jangan kamu meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dari dulu ada. Buka dulu Ibrani 10:25. Ibrani 10 ayat 25. Coba ayat di atasnya apa dia buat? Klik ke atas. Ayat terusnya ayat 23. Ayat 22. Mulai dari ayat 22, coba kita baca yuk. Yang belum dapat, lihat aja ke depan. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terus marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia atau Tuhan yang menjanjikannya setia. Terus, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan biarkan ini ayat dulu. Jadi saudara jangan heran, Alkitab sudah bernubuat. Tahu bernubuat sudah membicarakan. Alkitab sudah berbicara bahwa sejak zaman dulu, sejak zaman lampau, ada aja anak-anak Tuhan itu yang membiasakan diri tidak beribadah. Kalau saudara kerja, memang gak boleh beribadah. Tetapi di gereja kita sebenarnya tidak ada alasan tidak beribadah. Makanya walaupun gak banyak orang, tetap kita buka. Walaupun biayanya banyak, tetap kita buka supaya semua anak-anak Tuhan itu bisa beribadah. Kalau di Indonesia kan jarang ibadah malam, hari Minggu ya, jarang sekali. Kalau kamu gak ibadah pagi, ya udah kamu gak beribadah. Tapi di sini kita buka, Tuhan gerakkan hati saya untuk buka supaya tidak ada alasan. Banyak anak-anak Tuhan suatu saat hilang dari makan malam. Yang kerja pagi boleh saudara datang malam seperti ini, walaupun sedikit capek. Yang kerja malam juga capek saudara, sepanjang malam dia tidak tidur, betul? Dia datang ibadah pagi. Kalau yang cuti, jangan buat alasan. Amin. Coba lihat sama kanan kiri, mari kita makin setia beribadah. Loh, lemas ya. Coba bilang sama kanan kiri, mari kita semakin setia beribadah. Karena itu perintah Tuhan, guys. Itu kehendak Allah, guys. Amin. Saya baca sekali lagi ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Katakan saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendorong. Ya amin ya. Itu maksudnya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Aturnya semakin dekat, semakin kita ada di akhir zaman, kita semakin saling menasehati. Ayo saya mau tanya, siapa di antara saudara yang sudah mengingatkan teman-teman saudara datang beribadah hari ini? Ada? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tugasmu cuma mengingatkan, tugasmu cuma mengajak. Mereka datang atau tidak urusan mereka. Amin. Jadi setiap minggu ingatkan teman-temanmu. Itu artinya kasih Yesus ada dalam hidupmu. Jangan memaksa. Hai guys, kalian jangan lupa ya ibadah. Kalau dia bilang gak usah diingatkan, taunya aku kalau aku bilang, ya karena kau saudaraku maka aku ingatkan. Kalau kau musuhku pasti gak sayang kau. Amin. Jangan pula sakit hati kalau orang, kau ini suka lagi kata orang macam gak ada kerjaanmu. Urus dirimu sendiri. Langsung bilang karena kau saudaraku. Kalau kau musuhku pasti gak ku ingatkan. Amin. Saudara tahu ada upahnya itu. Itu penginjilan, saudara. Kan Yesus gak pernah bilang paksa orang itu datang ibadah. Enggak ada. Saling mengingat, menasehati. Coba terus ayat yang ke-26, apa kata firman Tuhan ini? Perhatikan sebelum kita pergi ke saudara baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Maksudnya dosa apa ini?
Kalau kita sengaja berbuat dosa, dosa apa ini? Menurut saudara dosa apa ini? Ayo. Dosa apa? Dosa berzina? Dosa membunuh? Dosa apa? Dosa tidak beribadah. Jadi tidak ibadah itu dosa ya? Ya kata firman. Coba ya. Buka ayat 25 tadi. Kan ini kan nyambung nih. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat terus. Sebab, kata sebab itu kata penyambung, betul ya? Kalimat penyambung dari atas. Bisa mengerti semua lulus dulu bahasa Indonesia kan? Gak ada dulu 5 nilai bahasanya kan? Semua lulus bahasa dulu waktu SD, SMP, SMA. Amin. Amin. Kalau bahasa kagak lulus bahasa Inggris, haleluya 12 kali lah. Ya kan? Sebab jika mana itu saya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah mengetahui pengetahuan tentang kebenaran. Saya mau tanya, ibadah itu kebenaran? Ibadah itu perintah Allah? Ibadah itu kehendak Allah? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, arti saya ganti supaya enggak parah banget. Sebab jika kita sengaja tidak beribadah sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Saya tidak marah ya guys. Saya mengasihi saudara, amin. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa atau tidak beribadah sesudah memperoleh pengetahuan. Ada banyak orang, saya harap bukan saudara orangnya. Kalaupun ada di antara saudara, gak usah susah hati, gak usah minder. Bapak kita baik, tinggal bertobat minggu depan. Jadikan saudara orang yang setia di hadapan Tuhan, amin. Jadikan dirimu. Jangan setelah dengar firman Tuhan, Alkitab berkata, janganlah kau anggap enteng didikan firman Tuhan, amin saudara. Janganlah kau bosan kalau kau diperingat. Seorang bapak kalau dia ingatkan anaknya karena sayang atau karena benci? Karena sayang. Kalau kau sudah tidak diperingatkan, berarti sudah tidak sayang. Ingat itu baik. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Memperoleh pengetahuan tentang kebenaran itu maksudnya begini. Semua tahu gak kita kalau ibadah itu kehendak Tuhan? Sejak kejadian Tuhan berbicara 6 hari lamanya. Ingat enggak ini? Ini pelajaran sekolah minggu. 6 hari lamanya kita bekerja. Pada hari ke-7 hari Sabat bagi Tuhan. Hari perhentian. Kenapa 6 hari lamanya bekerja? Karena 6 hari lamanya Tuhan bekerja melakukan penciptaan dunia ini dan seluruh isinya. Hari ke-7 Tuhan berhenti. Tuhan mau istirahat. Dan Tuhan mau itu untuk kita juga kerjakan. Makanya di seluruh negara, saudara pergi di seluruh bangsa, saudara mau kerja apapun, ada enggak cutinya setiap seminggu sekali? Saya mau tanya, ayo peraturan dari mana itu? Peraturan Alkitab. Walaupun mereka enggak percaya Alkitab, mereka enggak mau tahu tentang Alkitab, mereka mengejek Alkitab, mereka merendahkan menyalahkan Alkitab. Tetapi peraturan Alkitab membuktikan Yesus Tuhan dikerjakan umat manusia. Tahu tahun yang kita pakai tahun apa? Tahun berapa sekarang? 2024 ya kan? Tahun apa itu? Siapa yang tahu? Tahun apa? Ayo guys, nggak tahu ya? Katakan tahun Masehi. Tahun Masehi itu tahun siapa? Tahun lahirnya Yesus. Udah berapa tahun Yesus disalibkan? 2024 tahun. Halo? Masihkah saudara kurang percaya sama firman Tuhan? Seluruh dunia pakai tahun itu tanpa mereka sadari bahwa mereka mengakui. Kenapa gak tahun yang lain mereka pakai? Bilang sama kanan kiri, kita bersyukur punya Yesus. Semua kalau tahun baru dirayakan seluruh dunia, ya kan? Tanpa mereka sadari mereka merayakan. Natal mungkin mereka nggak rayakan karena mereka merasa Yesus lahir itu Tuhan, bukan Tuhan kami, itu betul. Tapi tahun baru, ada nggak orang yang nggak merayakan tahun baru? Oh, seluruh dunia merayakan tahun baru, sampai ke pelosok yang tidak ada listriknya.
Berlemang-lemang mereka di sana, berlapet-lapet. Betul kan? Bisa mengerti? Maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa. Kalau sebelum kita tahu kebenaran ada korban Kristus. Terus ke bawah ayatnya baru 27. Mari kita baca. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang. Saya mau tanya, apa artinya durhaka? Ayo, pernah mendengar cerita film Malin Kundang? Apa itu? Anak durhaka. Kenapa dibilang Malin Kundang itu anak durhaka? Tidak mengakui ibunya yang melahirkan dia. Jadi kalau durhaka kepada Tuhan, Tuhan bilang durhaka nih. Kalau durhaka kepada Tuhan, tidak mengakui Yesus Tuhan. Saya akui Yesus Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengakui Yesus Tuhan? Kita lakukan perintah. Sampai di sini nangkap nggak, saudara? Nangkap ya? Atau sudah tidur? Sudah tidur kah? Belum ya? Saya ulangi ya. Ibadah tadi Tuhan bilang jangan tinggalkan. Kalau kau sengaja meninggalkan ibadah, kau berbuat dosa. Tidak ada lagi korban penghapus dosa itu. Yang ada apa? Kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat, ini maksud neraka ya, yang akan menghanguskan semua orang. Semua orang itu maksudnya siapa? Siapa saja yang sengaja berbuat dosa atau tidak mau datang sama Tuhan. Terus ayat ke bawah. Habis. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Terus betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian. Di darah ini terjemahan kudus, darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih. Saya mau tanya, ibadah perintah siapa dulu? Perintah Tuhan melalui Nabi Musa. Kalau perintah Tuhan melalui Nabi Musa kita tidak kerjakan, pun buka ayat yang tadi, yang di atas tadi 28 tadi. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, di dalam hukum Musa itu apa? Tentang ibadah. Saya mau cerita sedikit di perjanjian lama, ya kan, supaya kalian ngerti. Siapa yang ingat kenapa orang Mesir dihukum Tuhan di laut? Tenggelam kan? Ingat cerita itu? Orang Mesir kan waktu, siapa yang disuruh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di negeri Mesir? Musa. Nabi Musa disuruh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Saudara tahu apa yang Musa lakukan sehingga orang Mesir dibunuh Tuhan di laut? Singkat ceritanya, waktu Tuhan menyuruh Musa, waktu Musa sudah dewasa ya, diangkat oleh Firaun. Banyak ceritanya, sudah tahu ya. Singkat saja, Tuhan bicara kepada Musa di gunung mana? Di mana Musa bertemu dengan Tuhan yang rambut menyala itu? Di mana? Di Gunung Sinai. Saya berdoa supaya suatu saat saudara ke Israel. Kalau saya nggak punya apa-apa, saudara aja, saudara masih muda. Tuhan ngomong, Musa, pergi selamatkan umatku, bawa mereka keluar dari Mesir, beribadah kepadaku. Ngapain? Supaya saudara tahu mengerti tentang pentingnya ibadah. Musa bilang, mana aku dikenal Tuhan, mana aku didengar, aku ini siapa? Lagi aku ngomongnya gagap, tau gagap, gitu. Tuhan bilang, aku yang menaruhkan perkataan di mulutmu. Musa gak mau sampai Tuhan mau bunuh Musa loh. Tapi akhirnya Musa pergi. Waktu Musa pergi kepada Firaun, apa bilang Tuhan? Emang siapa itu Tuhan? Gak ada urusanku dengan Tuhan. Dia penyembah berhala toh. Tuhan bilang, pergi lagi, buat tanda-tanda. Betul ya? Berapa tanda? Berapa tulah? 10 tulah. Tulah pertama apa yang Tuhan buat? Ayo. Air menjadi
darah. Sudah sampai tulah ke-9. Nyamuklah, barahlah, kataklah, lalat pikatlah. Sampai tulah ke berapa? Ke-9. Ke-10 baru Firaun melepaskan. Ke-10 itulah apa saudara Tuhan buat supaya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan ini beribadah. Hanya supaya mereka beribadah, Tuhan sanggup membunuh orang Mesir. Halo? Tulah ke-10 apa Tuhan buat? Semua tulah mereka gak mau kan? Semua ada pun dukun-dukun mereka kalah, tapi mengeraskan hatinya. Makanya orang yang mengeraskan hatinya dibunuh Tuhan. Kalau kita yang mengeraskan hati, Tuhan masih bisa lembutkan. Tapi kalau Tuhan yang mengeraskan hati kita, kita pasti binasa. Sebenarnya siapa yang mengeraskan hati Firaun? Tuhan. Karena dari awal dia menolak, tidak mengizinkan bangsa Israel dibawa Musa pergi beribadah. Makanya selalu saya bilang, jangan pernah engkau buat orang lain tidak beribadah. Dosanya besar. Jangan gara-gara hidupmu orang lain tidak beribadah. Makanya Tuhan suruh kita jadi terang dan garam, supaya lewat hidup kita, lewat karakter kita, orang lain mau datang menyembah Tuhan. Jangan karena omongan kita orang lain jadi gak beribadah kepada Allah. Kita punya resiko. Saudara, ini banyak cerita saudara baca, nanti kita pulang supaya saudara tahu jelas nih apa yang terjadi. Itulah yang ke-10. Tuhan bunuh semua anak sulung, mulai dari anak sulung manusia, raja, dan anak sulung binatang di seluruh Mesir. Satu-satunya penerus kerajaan Firaun, anak sematawangnya, sematawayangnya laki-laki, dibunuh Tuhan nomor 1 di Mesir waktu itu. Dan di semua rumah-rumah Mesir kata Alkitab tidak ada rumah yang tidak kematian anak. Dan semua anak sulung dibunuh Allah. Sampai anak binatang semua dibunuh Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat di Mesir waktu itu mengerikan suara tangisan, karena setiap rumah ada kematian anak. Baru Firaun memanggil Musa. Rumah orang Israel ada kematian anak? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah suruh buat apa? Buat Paskah kan? Oleskan darah anak domba yang mereka potong. Ingat itu ceritanya kan? Oleskan di ambang pintu. Sehingga waktu malaikat maut yang Tuhan suruh ke Mesir untuk membunuh anak-anak sulung di Mesir, waktu malaikat itu melihat ada darah domba yang diolesi di pintu-pintu rumah bangsa Israel waktu itu di tanah Gosen, maka malaikat maut melewati. Apa itu? Itulah lambang pengorbanan Kristus. Makanya setiap orang yang ambil perjamuan kudus dengan iman, dalam hidupmu ada darah Yesus, sehingga roh maut tidak bisa menyentuh hidupmu kalau belum waktunya mati. Mengerti ya? Saya singkat-singkat aja. Maka saudara harus baca Alkitab supaya iman saudara tumbuh nih, supaya jangan saudara menjadi orang Kristen yang gak ngerti apa-apa. Hosea yang berkata umat binasa masuk neraka, hanya tidak punya pengetahuan firman maksudnya. Makanya kita buat perjamuan kudus setiap bulan. Bukan harus setiap bulan sebenarnya, cuma sebulan sekali cukup dah. Bahkan ada orang yang gak makan perjamuan kudus. Yesus bilang di Yohanes 6, orang yang tidak makan roti dan anggur, yang malah makan tubuh dan darahku, tidak akan kubangkitkan pada akhir zaman. Harus makan nih. Cuma 3 yang sakral di Alkitab. Tahu sakral yang harus dilakukan orang Kristen? Harus. 1, baptisan. Karena bukti pertobatan itu serahkan dirimu dibaptis, maka engkau sah jadi anak Tuhan. Di hadapan Tuhan, di hadapan gereja sah-sah aja. 2, ambil perjamuan kudus. 3, kalau menikah diberkati di gereja. Ibadah yang lain enggak sakral. Cuma kalau kita buat mendatangkan berkat. Tapi yang 3 ini harus. Makanya jangan sempat tidak diberkati hidupmu. Amin saudara. Amin. Mengerti ya? Nah, tadi hanya karena Raja Mesir Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah di bawah Musa ke sebuah gunung, karena waktu itu belum ada Bait Allah. Karena selalu harus di atas gunung. Di atas gunung arti berbicara harus dekat dengan Tuhan, itu maksudnya. Jauh dari keramaian, itu maksudnya. Karena beribadah kepada Tuhan itu kita harus konsentrasi. Amin. Harus fokus. Mana bisa seandainya di sini kita ibadah, baru di dapur ada diskotik, nggak konsentrasi, bisa mengerti? Tapi karena Raja Mesir tidak mengizinkan, sudah dia izinkan waktu kematian anak sulung. Oke, sekarang pergi Musa, bawa semua itu bangsa Israel.
Bahkan Tuhan bilang, aku akan menggerakkan hati orang Mesir supaya menyerahkan harta benda emas peraknya. Untuk apa? Untuk biaya hidupmu. Malam-malam itu mereka menyerahkan emas peraknya. Pergi Musa, bawa semua orang Israel. Pergi dari Mesir. Aku tidak mau lagi melihat kalian satu pun. Pergilah Musa dengan orang Israel 2 juta ke 4 juta, lupa saya. Sudah tahu. Baru mereka mau menyeberang laut. Raja Mesir sudah mengarahkan prajuritnya untuk mengejar mereka. Tapi Tuhan tidak bodoh. Tuhan buka laut. Ingat itu baik-baik, itu bukan cerita, itu bukan dongengnya, itu sejarah. Tuhan buka laut. Yang sebelah sini menjadi tembok. Ini rata, tidak ada air. Alkitab mencatat malaikat Tuhan berjalan di depan mereka. Tiang api, tiang awan Tuhan menyertai bangsa pilihannya, yaitu orang Israel. Supaya mereka datang menyembah Tuhan. Tuhan buka laut. Tuhan buat mujizat melalui tangan Musa, laut terbelah. Dan orang Israel berjalan dari dasar laut, tapi tidak kena air. Itulah baptisan di perjanjian lama kalau saudara baca di kitab Roma. Karena mereka berjalan dari tengah laut, tapi mereka tidak kena air. Sudah tahu? Mereka dikejar sama orang Mesir, sama prajurit Mesir dengan kuda-kuda yang mahal. Ribuan mereka mengejar mau membunuh bangsa Israel. Tapi Tuhan baik. Tuhan bawa mereka dengan cara Tuhan yang dahsyat. Pas mereka di tengah masuk orang Mesir, karena melihat laut terbelah, mereka lupa kalau Musa turun tangan maka laut bersatu. Habis mereka sudah sampai di tengah orang Mesir, semuanya prajuritnya dengan kekayaan kuda-kudanya yang mahal. Orang Israel sudah keluar habis. Pas mereka di tengah laut, luas gak saudara? Oh luas. Pas mereka di tengah, oh Tuhan tahu. Makanya kita Amsal banyak bicara. Tuhan tahu kapan membunuh orang fasik dan kapan menyelamatkan orang yang benar hidupnya. Oh, orang Israel sudah sampai ke pinggiran. Tuhan satukan laut. Apa yang terjadi? Semua orang Mesir tenggelam di laut waktu itu. Habis. Saudara lihat betapa Tuhan mau semua anak-anaknya beribadah kepadanya. Hanya karena Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel beribadah, Tuhan gak menyayangkan nyawa ribuan orang Mesir. Makanya dia bilang begini nih, jika ada orang yang menolak hukum Musa itu beribadah maksudnya. Sejak kapan itu disuruh ibadah? Sejak Keluaran. Kejadian belum ada ibadah ya. Kejadian masih cerita tentang Adam, Hawa dan Kain dan Habel. Belum ada hukum-hukum ibadah. Keluaran mulai sudah ada hukum ibadah. Kapan mulai datang hukum ibadah? Waktu Musa menerima loh batu di gunung. Ingat cerita itu semuanya saudara ya. Ini pelajaran SD nih. Seharusnya ini sudah seminar. Saya bersyukur saudara bisa mengerti nih. Dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang saksi. 29 tadi apa bro? Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Siapa ini? Dia siapa aja? Yang menginjak-injak darah anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kenapa dibilang hukum? Betapa lebih beratnya hukum yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak darah anak. Saya mau tanya, kitab Ibrani itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Kitab Ibrani itu udah perjanjian baru. Udah Yesus yang berfirman kepada penulis kitab Ibrani supaya jangan meninggalkan ibadah. Mengerti sampai di sini ya? Amin. Saudara mau tahu, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, selalu pertolongan Tuhan nyata atas hidupnya. Kelihatannya sama aja orang yang beribadah dan tidak. No, tidak pernah sama. Kelihatannya aja sama, sedang tidak sama. Kalau sama, berarti Tuhan gak adil. Tidak pernah sama. Alkitab mencatat Tuhan selalu buat perbedaan kepada orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Karena dalam ibadah kau menyembah Allah. Di rumah belum tentu, tapi di ibadah bukannya boleh. Kenapa waktu di corona kita ya ada waktunya kan? Karena kita harus taat sama pemerintah. Kan pemerintah yang melarang kita beribadah, betul? Betul kan? Pemerintah yang melarang kan? Alkitab berkata taati pemerintah karena dia wakil Tuhan. Tapi bukan berarti setelah itu
kita meninggalkan ibadah. Tidak, gak ada ayatnya di Alkitab. Kalau suatu saat ada COVID, anak-anakku, gak usah lakukan, gak ada. Disuruh beribadah saudara. Kenapa? Karena di dalam ibadah saudara mengalami hadirat Tuhan. Dalam ibadah saudara menyembah Tuhan bersama-sama saudara seiman. Dalam ibadah saudara diajar firman Tuhan. Saudara diajar kebenaran firman Allah. Bagaimana hidup seturut kehendak Allah. Bagaimana hidup melakukan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan di ibadah? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu satu dengan yang lain, menerima firman Allah, menerima hadirat Tuhan, menerima doa berkat. Yang percaya katakan amin. Kita kembali Kolose. Sekali lagi katakan sama kanan kiri, izinkan Tuhan menolongmu guys. Izinkan Tuhan menolong guys. Amin. Oke. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah. Artinya perkara yang di atas itu perkara kerajaan sorga. Bukan, coba. Ada apa di dalam kerajaan sorga? Roma 14 ayat 17. Kitab Roma 14 ayat 17. Kitab Roma menjelaskan kepada kita ada apa di kerajaan sorga. Kita tahu bahwa ada Yesus di sana. Amin. Ada kebenaran, ada firman. Mari kita lihat. 1, 2, 3 ya, kita baca yang di depan saja. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan, kerajaan Allah, kerajaan sorga bukan soal makan minum, bukan soal yang sementara, bukan soal harta benda, tapi kerajaan Allah soal kebenaran. Siapa kebenaran kita? Firman. Siapa itu firman? Jadi carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk. Artinya carilah perkara rohani. Carilah dulu perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang sifatnya kekal, perkara-perkara yang berharga, yang berkualitas, perkara-perkara yang membangun iman, perkara-perkara yang membuat kau bertumbuh, perkara-perkara yang membuat kau semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, yang membuat saudara hidup dalam kebenaran firman. Apa itu? Saya tulis di sini. Carilah perkara-perkara yang membuat iman kita bertumbuh. Apa itu? Kesabaran, kasih kepada Allah dan manusia. Apalagi hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam pelayanan. Itulah perkara-perkara kebenaran. Nah, kalau ini sudah kita kerjakan, maka ini ikut damai sejahtera dan sukacita. Itu. Nah, bicara soal cari, kan gak mungkin saudara cuma nyari Tuhan. Amin. Di sini saudara sekarang lagi nyari apa? Nyari ringgit kan? Ada banyak yang kita cari. Ada orang cari uang. Apalagi? Cari pasangan hidup. Apalagi? Cari apa? Cari kebahagiaan. Semua yang mau bahagia. Semua mau hidupnya bahagia. Semua mau sukses. Semua mau menikah yang belum menikah. Itu kita cari. Tapi Tuhan bilang, di atas semuanya itu cari dulu Tuhan. Cari dulu kehendak Allah, cari dulu perkara sorga, cari dulu perkenanan Tuhan, cari dulu apa yang disukai oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau kalau sudah mendapatkan Tuhan, maka semua yang kau butuhkan akan engkau dapatkan. Buka Matius 6. Mari kita buka Matius 6 ayat 33. Ini ayat hafalan. Coba buka Matius 6 ayat 33. Apa janji Tuhan? 1, 2, 3 kita baca di depan yuk. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Apa itu semua? Semua yang menjadi kebutuhanmu. Saya tidak tahu apa sekarang yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi cita-cita saudara, apa yang menjadi doa-doa saudara. Saya tidak tahu. Tetapi Tuhan berjanji, cari dulu kerajaan Allah, cari dulu perkenanan Tuhan, cari dulu pertumbuhan iman saudara, cari dulu kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar. Itu maksudnya. Maka semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan, bukan yang kau inginkan, karena yang kau inginkan belum tentu betul. Yang kita perlu dan yang kita butuh dalam menunjang kehidupan kita, Tuhan tambahkan. Katakan amin. Amin. Nomor ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang. Wow, ini lagi parah. Pikirkan hal yang surga. Pikirkan pertumbuhan iman, pikirkan tentang kehendak Allah, perkenanan Tuhan, bukan yang di bumi. Yang di bumi apa saudara? Uang, kebahagiaan,
rumah, pasangan hidup, keluarga, apalagi harta benda, itu semua di bumi. Tuhan bilang jangan pikirkan itu. Kenapa? Bukan gak boleh kita pikirkan, tapi Tuhan mau kita lebih nomor satu kan memikirkan tentang pertumbuhan iman, tentang kemajuan iman kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mati kagak bawa apa-apa. Ada nggak yang orang sudah mati dia bawa emasnya? Nggak ada. Tapi selagi hidup kita perlu emas. Artinya boleh cari uang, boleh cari apa yang kau butuh, tetapi jangan lupa cari dulu Tuhan. Makanya tadi kita yang pelan-pelan ini kan di sini terus dari tadi pagi ya, dari malam. Saya nyelutup aja. Kami habis doa jam 4 ke 4:30 kita sudah mulai doa sampai jam 6 kurang. Baru apa yang ada di dapur yang ada kami ya makanlah. Ada nasi kemarin sedikit kami makan. Ada bubur kacang hijau sisa kemarin sedikit kami makan. Baru saya bilang begini sama pelan-pelan, apa sih sebenarnya kita mau cari hidup ini ya kan? Gitu. Dari pagi ibadah, dari tadi malam sudah doa. Pagi ibadah, habis ibadah makan, tidur sebentar, doa lagi, baru makan lagi, baru ibadah lagi. Saya tahu sama saudara. Sebenarnya hidup itu harus dinikmati. Kita yang melakukan hal ini, saya bilang kita lah. Saya harap juga saudara lakukan itu di rumah, ya kan? Kita yang melakukan hal ini. Kita cari Tuhan, cari uang juga. Amin. Melayani Tuhan. Ya kerja juga. Yang tidak mau tahu dengan Tuhan, dia betul dapat uang, biar makan, tapi cuma itu yang dia dapat. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, apalagi melayani Tuhan, kau sambil bekerja, hidup juga, minum yang full time ada, hidup juga, makan juga ya kan, jalan-jalan juga ada waktunya kan, tidur ya tidur juga, bahagia juga saudara, makan enak juga, kan keren. Daripada cuma cari uang, gak cari Tuhan. Mengerikan. Kalau menurut saya sangat mengerikan. Karena bumi ini cuma 70 tahun. Saya buat 100 tahun. Saya melawan firman Tuhan. Setelah itu kemana? Apa yang kita mau cari dalam hidup ini? Yesus pernah ngomong sama Maria Magdalena waktu Maria Magdalena nangis di kuburan Tuhan Yesus kan? Yesus tegur dia, Maria, apa yang kau cari? Di mana mayat Tuhan? Maria. Sekali lagi Tuhan bentak dia, baru dia sadar. Rabuni. Apa Yesus bilang? Pergi, beritakan sama saudaramu bahwa aku sudah bangun. Tuhan gak suka lu kita cengeng. Yesus bilang, apa yang kau cari? Semua saudara bisa dapatkan di muka bumi ini. Gak salah saudara kaya, saya berdoa saudara jadi orang kaya semuanya. Tapi kaya juga dalam Tuhan. Cari Tuhan, cari uang, bahagia di bumi, mati masuk surga. Jangan sempat cari uang banyak, kelihatannya bahagia di bumi. Kalau enggak cari Tuhan, saudara gak punya harta di surga, mati masuk neraka. Tapi sayang, banyak orang Kristen gak percaya tentang neraka. Banyak orang Kristen mau masuk surga tapi gak percaya ada neraka. Tadi berkata bilang, tidak ibadah, dosa. Bukan saya yang bilang, saya sepertinya kadang-kadang tegas ngomong sama saudara. Bahkan ada yang mungkin berpikir saya ini kok keterlaluan. Tidak saudara, saya mengasihi saudara. Saya mau supaya sama-sama suatu saat kita ada di surga, amin. Di bumi kita bahagia, amin. Apakah saudara melihat saya ini kurang bahagia hidup? Halo? Apakah saudara melihat saya dan Pak Panjaitan, walaupun Tuhan gak percayakan keturunan, belum Tuhan percayakan rumah bertingkat-tingkat, gak ada mobil, gak ada apalagi pesawat, mungkin harta juga, kami mana tahu dong, gak ada. Harta kami cuma di surga. Apakah saudara melihat kami ini kurang bahagia? Kalau saudara melihat kami kurang bahagia, itu penglihatan saudara saja. Saya mau beritahu kita cukup bahagia. Karena kebahagiaan yang sempurna datangnya bukan dari harta benda banyak, bukan dari keluarga yang mewah, tapi datangnya dari kecintaan kepada Tuhan. Gak ada. Tuhan mau panggil kapan aja, siap. Gak ada masalah. Kau tahu kenapa?
Karena kita 24 jam hidup untuk Tuhan. Saudara bisa nggak hidup untuk Tuhan walaupun nggak jadi pendeta? Bisa. Setiap beribadah, di rumah pulang kerja baca Alkitab, bangun pagi nyembah Tuhan, waktu kegiatan ibadah datang. Kalau kau masih sehat, layani Tuhan selagi muda. Ini dimaksudnya carilah perkara yang di atas. Di mana Tuhan ada? Pelayanan itu salah satu. Karena itu berbicara soal kebenaran, soal kasih kepada Allah, soal cinta kepada Tuhan, soal iman kepada Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, mari buka Matius pasal yang ke-11. 11 ayat 28, ayat yang sangat spektakuler. Apa kata Yesus? 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saudara sering gak lega? Kadang-kadang hati gak sejahtera, betul? Karena masalah, mungkin ada orang gak lega, ada masalah, ada persoalan hidup, ada sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah dengan bos, masalah pekerjaan, masalah dengan satu hostel, satu lain. Semuanya itu membuat kita berbeban berat. Bahkan ada orang berbeban berat karena selalu jatuh dalam dosa, pornografi, perzinahan, berseks, luka batin. Apalagi persoalan dengan keluarga. Banyak masalah yang membuat saudara sedih, yang membuat saudara lemah, yang membuat saudara tidak berdaya, sehingga tidak ada semangat, tidak ada gairah, tidak mampu mengiring Tuhan, tidak mampu bersuka cita dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, mari semua kepadaku, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya apa? Tuhan ngomong apapun masalahmu, apapun persoalan hidupmu, apapun tantangan hidupmu, pencobaan dalam hidupmu, sakit penyakit kah, ekonomi kah, persoalan apapun, Tuhan berkata, mari datang. Katakan amin. Datang kepada aku, kata Tuhan. Artinya apa? Sembah aku. Kenapa saudara? Orang kalau bersekutu dengan Tuhan mendapat kelepasan. Orang kalau beribadah kepada Tuhan mendapat kemerdekaan. Orang kalau cinta kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mendapat pertolongan Tuhan, mendapat pembelaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang bersusah hati dihiburkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Malam hari ini, sebelum saudara pulang ke rumah, pastikan saudara mengerti isi hati Tuhan malam hari ini. Datang sama Tuhan. Siapapun saudara, apapun persoalan pergumulanmu, cari Tuhan. Sambil kau bekerja, beraktivitas, membangun rumah tanggamu, cari Tuhan. Karena tanpa Tuhan, engkau akan gundah gulana. Tanpa Tuhan, cita-citamu makin hari makin jauh. Kemarin 2 bulan yang lalu saya kasih tahu, semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka semua yang menjadi doa dari kerinduan kita akan semakin terjadi. Tapi semakin kita menjauh dari Tuhan, maka semua yang kerinduan kita, semua doa kita akan semakin susah terjawab. Saudara rindu semuanya yang saudara doakan menjadi kenyataan? Mari datang sama Tuhan dengan setia, dengan tulus hati. Cari Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan. Layani Tuhan selagi saudara diberikan kesehatan. Dan setialah beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara tunduk kepala. Tim praise and worship maju ke depan. Penerima tamu maju ke depan. Mari siapkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Waktu yang singkat sebelum kita pulang, karena kita akan perjamuan kudus. Tim praise and worship akan pujian ini. Saudara jemaat Tuhan, saudara bersekutu dengan Tuhan. Sebentar saudara akan mengambil perjamuan kudus Tuhan. Berdoalah sebelum engkau menerima roti dan anggur. Minta Tuhan selidiki hatimu. Jikalau Tuhan ingatkan ada dosa, minta ampun dan buat komitmen untuk tidak mengerjakannya. Dan berkomitmen untuk setia. Berkomitmenlah untuk melakukan perintah Tuhan, mencari Tuhan, datang sama Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduanmu Tuhan akan campur tangan. Bapak hamba serahkan